Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syahrani Samad, dosen STAI DDI Pangkep. Baik, saya akan menjelaskan pada hari ini. Saya akan menjelaskan tentang i'rab. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan kita mempelajari i'rab itu. Jadi tujuan kita mempelajari i'rab itu yang pertama adalah memahami konsep i'rab. Kemudian yang kedua, mengenal macam-macam i'rab. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tanda-tanda i'rab. Kemudian yang keempat, mengetahui kedudukan kata. Kita akan masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang i'rab. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan i'rab itu sendiri? Jadi i'rab itu adalah al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi li ikhtilafil awamili dahilati 'alaiha lafzan au takbira. Artinya, i'rab itu adalah perubahan harakat atau tanda baca pada akhir kata dalam bahasa Arab karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafzi atau secara kira-kira. Jadi itu pengertian daripada i'rab. Baik, saya akan memberikan contoh. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Lam taktub. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari keempat contoh tersebut. Yang pertama, Ja'a Muhammadun. Ja'a, situ baris akhirnya adalah dhamma. Kemudian contoh kedua, Ra'aitu Muhammadan. Barisnya itu adalah fathah. Kemudian yang ketiga, Marartu bi Muhammadin. Baris akhirnya itu adalah kasrah. Kemudian contoh yang keempat, lam taktub. Baris akhirnya adalah sukun. Nah, inilah yang dimaksud dengan i'rab, perubahan harakat pada akhir kata dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, al-awamil. Apa yang dimaksud dengan amil itu dalam bahasa Arab? Jadi amil itu bisa terjadi dalam jumlah fi'liyah, bisa masuk pada huruf, bisa masuk pada isim. Sebagaimana contoh tadi, Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Amilnya di situ adalah fi'il. Fi'il dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Kemudian contoh kedua, Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Nah, amilnya di situ adalah isim. Jadi adalah isim. Jadi tunya di situ yang berkedudukan sebagai amil. Kemudian contoh ketiga, Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Amilnya di situ adalah bi. Makanya di situ Muhammadin itu berbaris kasrah. Kemudian selanjutnya, contoh yang keempat, lam taktub. Lam taktub. Nah, amilnya di situ adalah huruf, yaitu lam. Jadi itu yang dimaksud dengan amil dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, lafzan au takdira. Nah, apa yang dimaksud dengan lafzan au takdira? Secara lafzi atau dikira-kirakan. Jadi lafzi itu, i'rab lafaz itu adalah bentuk nyata. Jadi barisnya di situ adalah nyata. Kemudian kalau dikira-kira itu berartinya barisnya itu hanya diperkirakan saja. Di situ baris apa? Sebagaimana contoh
tadi saya memberikan contoh pertama, yaitu ada kata Ya'a Muhammadun. Ya'a Muhammadun. Nah, Muhammadun itu termasuk i'rab lafzi karena barisnya nyata di situ, dia berbaris dhamma. Kemudian di situ ada kata ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Nah, Muhammadan ini adalah termasuk i'rab lafzi karena di situ barisnya nyata, yaitu berbaris fathah. Kemudian selanjutnya contoh i'rab takdir, artinya dikira-kirakan, yaitu Ya'a Musa. Ya'a Musa. Ra'aitu Musa. Nah, di sini Ya'a Musa. Nah, sebenarnya di situ barisnya adalah berbaris dhamma. Tapi karena Musa barisnya tidak pernah berubah, apakah dia itu di rafa, apakah dia itu di jazam, apakah dia itu di jar, barisnya tetap, dia tidak pernah berubah menjadi kasrah, berubah menjadi fathah, berubah menjadi dhamma. Dia tetap berbaris kasrah. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Berapa banyak kata Muhammadun dalam Al-Quran? Barisnya itu sering berubah. Kadang dia berbaris fathah, kadang dia berbaris dhamma, kadang dia berbaris kasrah. Jadi itulah yang dimaksud dengan i'rab lafzi. Kemudian bandingkan dengan kata Musa. Apakah, coba kita perhatikan dalam Al-Quran, apakah kata Musa ini pernah berubah barisnya? Tidak kan? Jadi kata Musa itu tidak pernah berubah barisnya, selalu mengatakan Musa, 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 tidak pernah mengatakan musuh, tidak pernah kita mengatakan musi. Jadi silahkan saja coba kita cari-cari dalam Al-Quran. Saya kira banyak juga dalam Al-Quran itu ada kata Musa, itu tidak pernah berubah barisnya. Jadi itulah tadi pembahasan tentang i'rab. Jadi saya kira sudah dipahami tadi pengertian tentang i'rab itu sendiri. Jadi saya ulang lagi, jadi i'rab itu adalah perubahan akhir, perubahan harakat atau tanda baca pada akhir kata dalam bahasa Arab karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafzi atau kira-kira. Jadi itu pengertian daripada i'rab itu sendiri. Saya kira sudah dipahami sampai di sini tentang i'rab itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama ada rafa, yang kedua ada nasab, yang ketiga ada jazam, dan yang terakhir ada jar. Dalam bahasa Arab, i'rab itu berbaris dhamma, rafa itu berbaris dhamma, kemudian nasab itu berbaris fathah, kemudian jazam itu berbaris sukun, kemudian jar itu berbaris kasrah. Apa maksudnya? Saya kasih lagi contoh. Ya'a Muhammadun. Ya'a Muhammadun. Jadi Muhammadun di sini barisnya, baris lahirnya itu adalah berbaris dhamma. Kenapa? Karena Ya'a itu adalah fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab itu selalu mencari yang namanya fa'il. Jadi fa'il. Nah, Muhammad ini berkedudukan sebagai fa'il. Makanya Muhammad itu barisnya berbaris dhamma. Kenapa? Karena fa'il itu termasuk asmaul marfu'at, isim yang dirafa. Jadi itu maksudnya tadi. Kemudian selanjutnya ada i'rab nasab.
di sini berbaris fathah. Baris akhirnya berbaris fathah. Nah, saya kasih lagi contoh. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Nah, Muhammad ini baris akhirnya adalah fathah. Kenapa? Karena ra'aitu artinya itu saya melihat. Ra'aitu saya melihat. Apa yang saya lihat? Yaitu Muhammad. Jadi dalam ilmu nahu, dalam ilmu i'rab, Muhammad itu kedudukannya adalah maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Makanya di situ barisnya berbaris fathah. Maf'ulun bi dalam ilmu nahu termasuk asmaul mansubat, isim yang dinasab. Nah, kemudian selanjutnya ada jazam. Nah, di sini jazam itu barisnya berbaris sukun. Nah, saya kasih contoh lam tak tu. Lam tak tu. Jadi lam ini termasuk huruf jazam. Termasuk huruf jazam. Makanya taktub itu baris akhirnya itu adalah sukun. Karena huruf jazam itu fungsinya mengubah baris yang ada di belakangnya. Kemudian jazam itu termasuk baris sukun. Makanya di situ lam taktub berbaris sukun. Jadi itu yang dimaksud dengan jazam. Kemudian selanjutnya ada jar. Ada jar. Jar itu berbaris kasrah. Nah, contohnya marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Nah, yang mana dimaksud di situ? Adalah bi-nya. Jadi bi, makanya Muhammadin di situ berubah menjadi baris kasrah karena ada bi. Bi ini termasuk huruf jar. Jadi itulah barangkali penjelasan saya terkait pembagian i'rab. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tugas terkait materi kita ini. Jadi silahkan buat contoh i'rab jazam, i'rab rafa, dan i'rab nasab. Jadi silahkan dibagi kelompoknya nanti. Kemudian selanjutnya sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa dengan mempelajari i'rab, dengan mengetahui i'rab, otomatis kita bisa membaca teks bahasa Arab, baik itu dalam bentuk berbaris, maksudnya berharakat, ataupun tidak memakai harakat. Karena untuk bisa membaca teks bahasa Arab yang tidak mempunyai harakat, itu kita harus mengetahui kaidah-kaidah i'rab itu sendiri, kaidah-kaidah nahwu itu sendiri. Saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi